Tsunami besar pasti akan terjadi jika gempa-gempa kecil ini sudah terjadi. Karena tsunami besar yang tidak diawali dengan terjadinya gempa-gempa kecil, maka seolah-olah Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kesempatan bagi manusia untuk mempersiapkan diri dengan cara bertaubat terlebih dahulu. Namun tsunami besar yang terjadi dengan diawali terjadinya gempa-gempa kecil, sebenarnya Allah Azza wa Jalla ingin memberi peringatan kepada manusia untuk segera mempersiapkan diri dengan bertaubat kepada Allah. Jika semakin banyak manusia yang bertaubat, maka bisa jadi gempa megatrust akan diundur, selalu diundur sampai waktu yang sangat lama. Namun jika manusia tidak segera bertaubat, maka gempa-gempa kecil akan terjadi secara berurutan. Gempa-gempa kecil terjadi, kemudian seminggu selagi terjadi lagi, kemudian mungkin berhenti 2 minggu tapi terjadi lagi, kemudian mungkin berhenti sebulan terjadi lagi, dan akan semakin terjadi semakin cepat. Mungkin jarak 2-3 hari terjadi. Nah, kalau sudah jarak 2-3 hari terjadi di daerah yang berdekatan, ini sangat berbahaya. Kalau sudah terjadi secara berurutan di daerah-daerah yang berdekatan, maka ini sangat berbahaya. Karena kemudian akan terjadilah gempa megatrust. Itu pasti. Contoh nih, kita ada di tanah Pulau Jawa. Kita saat ini berada di tanah Pulau Jawa. Nah, kemarin terjadi gempa di daerah Sukabumi. Sukabumi kemudian ke timur. Nah, ke timur ini di daerah Garut. Antara Sukabumi dengan Garut itu ya tidak terlalu jauh. Di tengah-tengah kan ada Bandung dan Cianjur. Bandung, Cianjur selatan, Bandung ya juga selatan. Nah, ini kalau Sukabumi sudah gempa, kemudian Bandung, misalnya Cianjur selatan dan Bandung gempa misalnya, maka akan terjadi kemungkinan akan ke barat lagi, ya ke daerah Banten dan ke timur. Tetapi kemarin yang terjadi adalah gempa diawali dari daerah Sukabumi terlebih dahulu. Kemudian ke timurnya tidak ke daerah Cianjur dan ke Bandung, tetapi langsung ke Garut. Nah, bagaimana posisi antara Cianjur dengan Bandung ini? Perhatikan. Kalau Sukabumi yang sudah gempa, tanahnya sudah ambrol ke dalam lautan, kemudian di daerah timurnya yaitu daerah Garut juga terjadi gempa, maka tengah-tengah yaitu Cianjur dan Bandung ini juga berbahaya, sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itulah jika ini nanti terjadi lagi ya, antara daerah satunya kemudian selang daerahnya tidak, kemudian selang daerah lagi ada, maka daerah-daerah yang diselingi yang tidak terjadi gempa itu nanti akan terjadi berurutan. Nah, kalau terjadi gempa secara berurutan yang diberikan jarak kurang lebih antara 2-3 hari, maka masih ada kesempatan bagi saudara-saudara kami untuk segera mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, meninggalkan kemaksiatan. Dan syarat taubat yang ketiga adalah segera berlaku baik, beramal soleh. Nah, beramal soleh itu memiliki syarat, yaitu harus berdasarkan ilmu. Jadi syarat taubat itu minimal 3, minimal. Yang pertama harus menyesal, yang kedua meninggalkan perbuatan maksiatnya. Nah, kalau misalnya meninggalkan berbuat maksiat tetapi dia tidak menyesal, itu tidak taubat. Contohnya misalnya begini, mengapa Anda tidak mabuk lagi, tidak minum lagi, tidak zina lagi, tidak judi lagi? Tetapi dia meninggalkan perbuatan maksiatnya itu bukan sebab menyesal karena itu dosa, ini bukan taubat. Mungkin dia sudah nggak maksiat karena uangnya habis, mungkin dia sudah nggak maksiat karena tubuhnya tidak sehat, tidak maksiat karena tubuhnya tidak sehat, sakit-sakitan, sehingga dia tidak maksiat lagi. Nah, ini bukan taubat.
Dia meninggalkan kemaksiatan tapi tidak merasa menyesal begitu. Tidak nadamah. Jadi syaratnya tobat itu harus menyesali perbuatan dosanya yang selama ini dia lakukan. Kemudian setelah menyesal, meninggalkan perbuatan maksiatnya. Dan setelah itu dia segera beramal soleh. Nah, amal soleh itu memiliki syarat, yaitu harus berdasarkan ilmu. Nah, ilmu bisa didapati dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan dari kitab-kitab para ulama salafus soleh, juga ulama-ulama kontemporer. Inilah syarat kita bertobat. Kemudian syarat tobat berikutnya, kalau berkaitan dengan hakul adami. Hakul adami artinya ada sangkut pautnya dengan hak anak manusia, anak cucu Adam. Misalnya kalau kita pernah menzalimi seseorang, segeralah minta maaf. Minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kita misalnya memfitnahnya, minta maaf. Kita misalnya menggunjingnya, maka kita minta maaf kepadanya. Kemudian ada syarat tobat lagi jika berkaitan dengan benda, barang nih. Misalnya kita gosok, mencuri, mengambil milik orang, atau hutang uang atau harta benda kepada orang lain. Ya, kita kan punya hutang pada orang tapi nggak dibayar-bayar. Nggak bisa kita hanya minta maaf doang. Kita harus minta maaf dan sekaligus membayar hutang. Jadi hutang-hutangnya dibayar. Kalau seandainya meminjam barang, ya dikembalikan. Kalau minjam barang, kalau seandainya mencuri, menggosok barang, ya dikembalikan. Tidak hanya sekedar minta maaf padahal barangnya masih ada di rumahnya misalnya. Oleh sebab itulah, mari kita bertobat bareng-bareng. Mengapa? Karena gempa ini akan terjadi besar diawali dengan gempa-gempa kecil. Nah, sekali lagi, kalau semakin banyak yang bertobat di Indonesia ini, maka bisa jadi, sangat bisa jadi kemungkinan gempa itu akan diundur oleh Allah. Tetapi jika sudah diawali dengan adanya gempa-gempa kecil dan manusianya masih nggak sadar-sadar, masih nggak mau bertaubat kepada Allah, kemaksiatan di mana-mana merajalela, ya tunggu saja akan terjadi gempa, megatrust, tsunami dahsyat yang akan melanda siapapun. Tidak hanya melanda orang yang jelek saja, tidak hanya melanda orang yang jahat saja, tetapi siapapun akan terkena. Jadi kalau sudah bencana itu muncul, maka tidak pilih-pilih, oh ini si A si B, enggak. Tetapi ingat, tetap ada pengecualian bagi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Walaupun toh berada di pinggir pantai sekalipun, bisa selamat juga banyak sekali. Contohnya di Aceh, Masjid Aceh itu masih kokoh berdiri. Oleh sebab itulah, mari segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.